Berikut paparan materi mengenai analisis rasio keuangan pemerintah daerah. Otonomi daerah. Otonomi daerah yakni diberinya kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah dalam menyelenggarakan semua urusan pemerintah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi. Kewajiban yakni untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat secara demokratis, adil, merata, dan berkesinambungan. Kewajiban itu bisa dipenuhi apabila pemerintah daerah mampu mengelola potensi daerahnya, yaitu sumber daya alam, sumber daya manusia, dan potensi sumber daya keuangannya secara optimal. Produk laporan keuangan pemerintah daerah. Yang pertama, neraca. Yang kedua, laporan realisasi anggaran. Yang ketiga, laporan arus kas. Laporan perubahan saldo anggaran, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan yang terakhir, catatan atas laporan keuangan. Analisis rasio keuangan ini selanjutnya digunakan sebagai tolak ukur dalam yang pertama, menilai kemandirian keuangan daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Yang kedua, mengukur efektivitas efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah. Yang ketiga, mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya. Yang keempat, mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah. Dan yang terakhir, melihat pertumbuhan atau perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu. Pihak-pihak yang berkepentingan dengan rasio keuangan pada APB ini adalah: yang pertama, DPRD sebagai wakil dari pemilik daerah atau masyarakat. Yang kedua, pihak eksekutif sebagai landasan dalam menyusun APBD berikutnya. Yang ketiga, pemerintah pusat atau provinsi sebagai bahan masukan dalam pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. Yang keempat, masyarakat dan kreditur sebagai pihak yang akan turut memiliki pemerintah daerah bersedia memberi pinjaman maupun membeli obligasi. Nama lengkap saya Justina Apriana Surabelido, NIM 33119182. Berikut adalah materi analisis laporan keuangan yang kedua. Macam-macam rasio. Neraca dibagi menjadi dua, yaitu likuiditas dan solvabilitas. Yang berikut rasio anggaran dan realisasi dibagi menjadi 4, yaitu rasio kemandirian atau otonomi fiskal, rasio efektivitas dan efisiensi, debt service coverage ratio, dan rasio pertumbuhan. Yang berikut rasio kemandirian keuangan daerah. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan yang berasal dari sumber lain. Rasio kemandirian sama dengan pendapatan asli daerah dibagi bantuan pemerintah. Berikut ini contoh perkembangan APBD Kota 10 dengan tahun anggaran 2003, 2004 sampai 2006. Baik, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Sita Rasta Tahu, NIM 3319181. Sekarang saya akan menjelaskan tentang rasio perhitungan. Baik, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Sita Rasta Tahu, NIM 3319181. Sekarang saya akan menjelaskan tentang rasio perhitungan.
Hasil perhitungan. Di sini ada 4 rasio. Yang pertama rasio kemandirian tahun 2003-2004, hasilnya adalah 16,64%. Yang kedua rasio kemandirian tahun 2004-2005, hasilnya adalah 11,98%. Yang ketiga rasio kemandirian tahun 2005-2006, hasilnya adalah 8,79%. Dan yang keempat rasio kemandirian tahun 2006 sama dengan 9,69%. Selanjutnya yaitu rasio efektivitas dan efisiensi. Yang pertama rasio efektivitas. Rasio efektivitas sebagai berikut yaitu realisasi penerimaan PAD dibagi target penerimaan PAD yang ditetapkan berdasarkan potensi real daerah. Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan. Kedua, rasio efisiensi. Rasio efisiensi yaitu biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD dibagi dengan realisasi penerimaan PAD. Rasio efisiensi menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Berikut contoh perhitungan dari rasio efektivitas dan rasio efisiensi. Nomor 1 yaitu keterangan pajak daerah. Pada tahun anggaran 2004-2005 rencana dengan biaya 1.672.800.000, realisasi 1.687.120.609. Pada tahun anggaran 2005-2006 rencana biaya 1.844.500.000, realisasi 1.934.156.295. Nomor 2 keterangan restribusi daerah. Tahun anggaran 2004-2005 rencana 721.719.309, realisasi 870.17.235. Pada tahun anggaran 2005-2006 rencana 1.247.060.000, realisasi 1.294.439.790. Jumlah tahun anggaran 2004-2005 rencana dengan biaya 2.394.519.309, realisasi 2.557.137.844. Pada tahun anggaran 2005-2006 rencana 3.091.560.000, realisasi 3.228.596.86. Biaya pemungutan pada tahun anggaran 2004-2005 rencana 1.571.344.000, realisasi 1.609.762.503. Pada tahun anggaran 2005-2006 rencana 1.894.379.000, realisasi 1.788.797.986. Rasio efektivitas realisasi pada tahun anggaran 2004-2005 yaitu 1,07%, sedangkan pada tahun anggaran 2005-2006 realisasinya 1,04%. Yang berikutnya, rasio efisiensi pada tahun anggaran 2004-2005 realisasinya 0,63%, pada tahun anggaran 2005-2006 realisasinya 0,55%. Selanjutnya yaitu rasio keserasian. Yang pertama rasio belanja terhadap APBD, hasilnya total belanja rutin dibagi dengan total APBD. Yang kedua rasio belanja pembangunan terhadap APBD yaitu total belanja pembangunan. Yang berikut yaitu total APBD. Yang pertama rasio belanja rutin terhadap APBD tahun 2003-2004 hasilnya 62,70%. Yang kedua rasio belanja pembangunan terhadap APBD tahun 2003-2004 hasilnya 37,30%. Yang ketiga rasio belanja rutin terhadap APBD tahun 2004-2005 hasilnya 82,85%. Yang keempat rasio belanja pembangunan terhadap APBD tahun 2004-2005 hasilnya 17,15%. Yang kelima, rasio belanja rutin terhadap APBD tahun 2005-2006 hasilnya 81,41%. Yang keenam, rasio belanja pembangunan terhadap APBD tahun 2005-2006 hasilnya 18,59%. Yang ketujuh, rasio belanja rutin terhadap APBD tahun 2006 hasilnya 80,19%. Dan yang terakhir atau yang ke-10, rasio belanja pembangunan terhadap APBD tahun 2006 hasilnya 19,23%. Baik, sebelumnya saya akan memperkenalkan nama saya.
Nama saya Yohana Angelina Galewangge, NIM 331919204. Berikut rasio keserasian. Yang pertama, rasio belanja terhadap APBD sama dengan total belanja rutin bagi total APBD. Yang kedua, rasio belanja pembangunan terhadap APBD sama dengan total belanja pembangunan bagi total APBD. Rasio belanja rutin terhadap APBD tahun 2003-2004 sebesar 62,70%. Rasio belanja pembangunan terhadap APBD tahun 2003-2004 sebesar 37,30%. Rasio belanja rutin terhadap APBD tahun 2004-2005 sebesar 82,85%. Rasio belanja pembangunan terhadap APBD tahun 2004-2005 sebesar 17,15%. Rasio belanja rutin terhadap APBD tahun 2005-2006 sebesar 81,41%. Rasio belanja pembangunan terhadap APBD tahun 2005-2006 sebesar 18,59%. Rasio belanja rutin terhadap APBD tahun 2006 sebesar 80,19%. Rasio belanja pembangunan terhadap APBD tahun 2006 sebesar 19,23%. Rasio pertumbuhan ialah mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikut. Keterangan PAD tahun 2001 sebesar Rp8.801.000, tahun 2002 sebesar Rp11.741.000, tahun 2003 sebesar Rp12.700.000. Pertumbuhan PAD 2010, 2002 sebesar 33,40%, 2003 sebesar 8,17%. Belanja rutin 2001 sebesar Rp75.189.000, 2002 sebesar Rp73.886.000, 2003 sebesar Rp79.403.000. Pertumbuhan pembangunan rutin 2010, 2002 sebesar 1,73%, 2003 sebesar 7,47%. Rasio kemampuan PAD membiayai belanja rutin. Rasio ini menggambarkan kemampuan PAD dalam membiayai belanja rutin sehingga dapat diketahui kemampuan internal pemerintah daerah yang nantinya dapat digunakan menentukan besarnya sumber dana eksternal. Keterangan PAD tahun 2001 sebesar Rp5.801.000, tahun 2002 sebesar Rp11.741.000, tahun 2003 sebesar Rp12.700.000. Belanja rutin tahun 2001 sebesar Rp75.189.000, tahun 2002 sebesar Rp73.886.000, tahun 2003 sebesar Rp79.403.000. Rasio PAD terhadap belanja rutin dalam persen, 2001 sebesar 7,72%, 2002 sebesar 15,89%, 2003 sebesar 15,99%.